Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atsba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatsrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bacakanlah terhadap mereka cerita tentang orang-orang yang pernah diberikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu mereka menanggalkan ayat itu dari kehidupannya. Lantas ia lebih cenderung mengikuti setan. Maka adalah mereka itu termasuk orang-orang yang selalu sesat. Seandainya kami menghendaki, kami akan mengangkatnya, memuliakannya dengan ayat-ayat Allah. Akan tetapi dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Maka perumpamaannya di dalam kehidupan persis seperti anjing. Jika kamu membawanya, ia akan menjulurkan lidah. Atau kamu meninggalkannya, dia juga menjulurkan lidah. Yang demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisahnya agar mereka berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, dimulai dari ayat 175 dan 176. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, kalaulah seandainya ada satu pertanyaan, jawabannya pasti kita sudah bisa dan pasti kita mampu menjawab. Pertanyaan itu berbunyi, sudah kali yang keberapakah kita ke dunia? Maka jawabannya pasti baru kali ini. Jadi dunia ini adalah satu negeri, satu kampung yang baru kali ini kita ke dunia. Belum ada yang kali yang kedua. Kalau seandainya ada kali yang kedua, itu namanya manusia jadi-jadian. Jadi seluruh kita yang pernah hidup ini baru kali pertama ke dunia. Belum pernah kali yang kedua. Maknanya apa? Maknanya ini kampung baru kita. Nah itu maknanya. Kita belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Baru kali ini kita ke dunia. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, kalaulah seandainya memang kita sepakat baru kali ini kita ke dunia,
ini adalah kampung baru kita, ya wajar saja banyak yang sesat, banyak yang tersasar. Salah awai, salah langkah, salah kece, salah calik, salah danga. Kenapa? Barang baru, kampung baru. Tapi kalau sudah berulang-ulang kali kita ke dunia, masih tersasar, itu awakna nang bodoh. Bapak Ibu hadirin, mau tidak mau ini harus kita lewati. Karena untuk menuju akhir kehidupan, satu-satunya jalan lewat dunia. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dulu kamu mati, waktunya kita masih berserak di mana-mana, itu namanya kita mati. Kita masih di rumpun padi, kita masih di rumpun terung, sayur-sayuran dan sebagainya. Itu namanya kita masih mati. Kemudian orang tua kita memakan itu semua. Dia menjadi bibit kita, fa'ahyakum, kemudian kita hidup, kita dilahirkan ke dunia seperti yang ada sekarang. Nah, pasti lahirnya ke dunia karena tidak ada alam lain kecuali dunia. Summa yumitum, kemudian dimatikan kita di dunia. Nah, dimatikan kita di dunia, itulah akhir kehidupan di dunia. Summa yuhyikum, kemudian kita dihidupkan lagi di akhirat. Summa ilaihi turja'un, di waktu itulah kita semuanya dikembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup di dunia sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, kita kembalikan. Wajar ada yang tersasar, wajar ada yang tersesat. Karena ini adalah kampung baru. Cuman masalahnya Bapak Ibu sekalian, tidak semua manusia pula yang tersasar. Tapi ada yang selamat sampai akhir kehidupan. Apa tandanya dia selamat sampai akhir kehidupan? Dia mendapatkan husnul khotimah. Dia menutup kehidupan di dunia ini dengan husnul khotimah. Apa ciri-ciri orang yang husnul khotimah? Kalau ciri yang pertama, urusan dia dengan Tuhan. Akhiru kalamuhu la ilaha illallah. Akhir kalamnya la ilaha illallah. Saya sudah pernah sampaikan, akhir kalamnya la ilaha illallah, tidak perlu harus membaca itu betul. La ilaha illallah, itu matilah. Itu hanya ada di sinetron. Tapi maksudnya apa? Al-maut fil ibadah. Dia meninggal dalam keadaan beribadah, sedang sujud, sedang baca Quran, sedang menangani orang miskin, anak yatim, sedang mendengarkan pengajian, sedang memberikan pengajian. Itu sudah termasuk tataran koridor la ilaha illallah. Itu maksudnya. Nah, kalau ini kita diperoleh, itu sudah jelas la ilaha illallah. Tapi secara duniawi Bapak dan Ibu, nah ini bincang-bincang saya dengan Pak Haji ini, Pak Haji PDAM. Orang yang mendapatkan husnul khotimah adalah orang yang dilepas dengan menangis. Nyomati itu menangi orang itu. Kehilangan orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah ditinggalnya sewa. Habis itu kecil orang. Dia meninggal janu, muju malah matinya. Tidak itu. Alhamdulillah dibaca orang. La ilaha illallah. Itu tempat-tempat tertentu. Ini tidak. Muju lah mati. Muju lah mati. Itu ciri-ciri husnul khatimah. Sehingga wala taqulu may yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Itu dia.
Jangan kamu menganggap orang yang mati pada jalan Allah mendapat husnul khotimah itu dia mati benar, tapi dia masih tetap hidup. Apanya yang hidup? Semangatnya tetap hidup dalam segala profesi. Boleh saja profesi macam-macam. Kalau dia guru, dia lama meninggal sibuk guru, lama meninggal siapa guru. Jauh dituri orang, ampiang di jalan orang. Ada teman saya meninggal di Padang Panjang. Dari Palembang nyopi menyanguk kemari. Dia orang Jambi, bukan orang sini. Kenapa? Saya tak rela kalau tak ikut menyelenggarakannya. Sebab sambanya cok dan cilok dulu ngek tawalib je. Dan nyo ndak marah, malah ditambah lagi. Itu adalah ciri-ciri husnul khotimah. Sebab Bapak Ibu, baik buruk seseorang itu diukur di dua situasi. Pertama, cari ada waktunya sakit, yang kedua tengok ada waktunya mati. Itu ujian orang baik. Jangan kita hanya doyan bilang saya baik, saya baik, saya baik, dia baik, dia baik, dia baik. Cari ada waktunya sakit, tengok ada waktunya mati. Apa maknanya? Waktunya sakit liwara orang mencigoknya. Itu menandakan orang baik. Menandakan pergaulannya bagus, menandakan hablum minan nasnya jalan. Pasti ibu percaya, cewek ibu nak? Pasti. Coba orang yang tidur dirawat di rumah sakit berbeda itu. Ada kamar sebelah patah tumbuh yang lama ganti se. Dia tuang selama 3 hari itu 26 motor orang tiba. Dari ketek, dari jauh, dari dakek. Nanti sebelah rangi tak inggok dah. Sisa kai sisa saja. Saya satu bini no. Boh, kau saya dari tadi. Tentu yo. Nah, pulang kawak leh. Kira-kira li kabara orang mencari apa soal sakit. Pulang kawak leh. Kemudian lihat pula di waktu dia meninggal, berapa orang yang menyolatkannya. Derangge dan yang baranam orang menyembayangnya. Kami berdua dia kakak tu ada kawannya 3 lagi. Tambah ujung ulang tu siap. Ada orang yang seketika meninggal dunia, Masya Allah, penuh amal saji. Bahkan ada yang sampai 2 kali disolatkan. Tidak muat. Nah, pulang kawak leh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah dirimu tidak kamu perhatikan? Yang paling objektif menilai diri itu adalah kita sendiri. Jo hati ketek dinilai. Sebab hati tak akan pernah berdusta. Hati itu jujur. Makanya ketika kita mengerjakan apapun, istafti qalbak, tanya hatimu dulu, tenang apa gelisah? Kalau tenang, benar itu. Kalau gelisah, tinggal. Apapun profesi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, apa yang bisa wak jadikan pedoman agar kita selamat di kampung baru ini? Tentu bertanya wak kanan tahu. Ko jam tangan anak pakai ko Cino membuat kalau tidak salah. Tentu Cino lah nampal yang tahu tentang saluak-baluak jam ko. Sebenarnya nambuat baralamutan baterainya, baca manuka baterainya, bagaimana cara perawatannya, itu ada catatan itu. Sure. Lalu kita beli, kita pakai. Selagi kita memakai jam itu, kita patuhi petunjuk-petunjuk dan dibuat dia orang membuat, insya Allah jam awak selamat. Bahkan berkah. Anu kasih berkah kau ya. Kalau menurut catatan orang nama membuat, tanya 10 tahunnya. Dewa lah 20 tahun, belum apa-apa alih. 10 tahun tarak itu berkah namanya. Tapi kalau seandainya menurut orang nama membuat, tanya 10 tahun, 3 tahun lebih dah. Itu laknah namanya. Jadi berkah itu manfaatnya lebih daripada yang kita ramalkan. Itu membuat jam. Kemudian yang membuat dunia tempat kita hidup ini siapa? Tuhan yang Maha Kuasa.
maka tanyalah kepada Allah, cari duit nan pas, bisa salah mewah. Itu tidak dapat itulah tu apa ibu? Tidak dapat itulah. Selagi rambu-rambu nan dibuat oleh Sang yang menciptakan bumi ini, kita menjalani bumi, kita akan selamat, insya Allah. Akan mau bertanya? Tentu bertanya ke Tuhan Allah, tidak sama bertanya ke guru, tidak sama bertanya ke orang gaib. Allah sudah menyediakan seluruh jawaban dari seluruh pertanyaan yang kau ajukan. Di mana diletakkan oleh Allah? Dalam Al-Quran. Sebab dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Makanya Allah katakan, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang coba lari dari Al-Quranku, petunjukku, dia akan mendapat kehidupan yang penuh kesulitan. Kemudian siapa yang mengikuti Al-Quran, dia akan selamat. Pandang Jawa, coba layangkan penandake waktibo tukiakan, iyo malah rupanya. Nali mendake kaman saji, li tentu jalan pai solat, insya Allah selamat. Tapi kalau menggadang jo arogansi, sombong jo congkak jo itu saja, gadang suaru jo mengerega, itu modal hidupnya celaka. Pas meninggal ndak annalillah baca orang, alhamdulillah baca orang. Nah, Bapak Ibu hadirin, makanya di sini dikatakan watslu, dalam ayat yang saya baca tadi. Tanya, bacakan, watslu, bacakan alaihim, atas mereka. Mereka ku awak kok. Naba'al ladzi atainahu ayatina, cerita orang-orang yang kami berikan kepadanya Al-Qur'an. Nah, tentu kepada kita, kepada umat manusia. Kami berikan kepadanya Al-Qur'an fansalakha, tapi dia tanggalkan dirinya dari Al-Quran. Fatba'ahu syaitan, dia lebih condong mengikuti syaitan. Fakana minal ghawin, maka kehidupannya penuh dengan gawa. Kalau bahasa awak kok gawa, lah gawa dari yang ghawin, tersesat, tersalah, tersasar. Bantu awak ceritakan tadi. Apa ibu nan dalam saji, bayi apa maupun ibu dek li selamat, dek lai mengikuti Al-Quran, lindak gawa. Cobalah kawan yang di ujung tu, dan sebelah kapun tu, jadinya itu. Oleh kerana fansalakha minha, ditanggalkan dirinya dari Al-Quran, nyotingkan Quran. Bahkan kadang bukannya sekadar ditinggalkan Pak Ibu, sakit ini nang ngarang baca Quran tu, maka aja jadinya. Nah, dulu terus. Sebenarnya Bapak Ibu hadirin sekalian, walau syi'na la rafa'nahu biha, Allah memberikan Al-Quran ini kepada kita dengan ayat-ayatnya. Jika kita amalkan, tujuan Allah itu bagus. Apa itu? La rafa'nahu, memberikan kebahagiaan, memberikan ketentraman, memberikan kenyamanan. Itu gunanya Quran. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, hari ini setelah dicoba analisa oleh orang, tentu orang-orang pintar, tak ada yang menandingi aturan Al-Quran. Makin terbukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul menjadi petunjuk, betul-betul menjadi kompas kehidupan. Nah, tinggal di awal. Dari segala arah, dari segala segi. Jangankan awak mempelajarinya, Pak, membacanya saja itu sudah mulai dapat imbas kebaikannya. Saya baru saja membaca satu tulisan artikel, dan artikel itu bukan diterbitkan oleh seorang muslim, tapi non-muslim. Ternyata membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid yang benar, itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk sel kanker akan membunuh dirinya di dalam tubuh kita. Dan itu sudah beberapa kali eksperimen, beberapa kali percobaan di Boston, di New York,
Padahal orang itu sama sekali belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dibacakan ke telinganya Al-Quran itu secara bacaan yang benar, tartil dan tajwid, terus berturut-turut, secara terus menerus setiap hari. Diambil membaca Al-Quran itu persis seperti waktu sholat, 5 kali sehari semalam. Setelah 1 minggu diperiksa, hampir 50% sel kankernya mati. Itu baru dengan bacaan. Makanya tidak salah Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Quran wa syifa lima fis sudur. Quran itu menjadi obat. Jadi bukan hanya obat jiwa, tapi obat fisik juga. Kan sudah saya bilang, jangankan tahu arti mempelajari, bersyahadat saja dia belum. Bersyahadat saja dia belum. Tapi diperdengarkan kepadanya ayat Al-Quran, bersyahadat saya dulu deh. Apalagi mempelajarinya, apalagi mendalaminya, betul nama Pak Karjong gini. Makanya eksperimen yang diadakan oleh YouTuber nawak calik di media sosial tuh, dibacanya kepada ayat Al-Quran kepada orang yang lalu lalang, dia gayanya set itu, dia ke telinganya, dia bingung mendengarkan, karena itu baru lantunan ayat. Apalagi kalau dianalisa ayatan, ayat demi ayat. Makanya apa ibu hadirin sekalian, saya curiga ya, kalau seandainya awak batal ditarang apa ibu dari hati-hati awak mengeceh, kan terjadi kemerosotan atau black share lah namanya kalau bahasa Pak Dirmannya. Akhlak moralku bukan berarti habis, tidak, tapi makin lama makin berbeda. Kalau wak secara di Minang tuh raso pariso tuh makin termasuk menjadi barang langka dari maso ke maso. Itu pengaruh dari global kemodernan, dunia tuh komunikasinya makin lancar. Banyaklah analisanya di sini. Kalau kita suri kepada beberapa masa lalu nak bu ya, itu jalan nampe mendaki menurun mendata aja malerang, tasabui jalan mendaki dulu, kemenakan ke mama. Dulu tidak dapet nangka disabui sagan takui sangkonya seorang kemenakan ke mama. Kalau ada kawannya, taruhlah namanya si man minum wak kada itulah, atau baca lihat dari jauh dulu, ada nak mamanya di kada itu. Kalau nampak kopiah mamanya ngari-ngari itu, nak teluk situ dah mamak dia sedang sagan dan. Nah sekarang mana dia? Kadang mamanya sebenarnya maksudnya, siko mak minum teh mani maknya, rendahnya selero mak. Biasa dia bilang begitu. Anang kurang perhati, anang kurang raso. Kita masih ingat dengan segar kalau ada anak ketek berjalan dorang tua dulu, kemudian kan dipotong, anak tadi bilang sama nantu, Pak dulu step Pak, Bu dulu step Bu. Kini nyolando sewa, celik gini, kita main keluar tuh. Kita ceramah dalam bola luar. Jadi kenapa terjadi seperti itu Bapak Ibu hadirin sekalian? Itu namanya kemerosotan, dekadensi moral namanya. Nah kenapa Bu dulu itu begitu tagok, raso pariso begitu dalam? Jawabannya adalah dulu memang agak dekat umat masyarakat ini kepada Al-Quran. Lebih doyan orang tua tu pasti tagang menyuruhnya nak pergi mengaji ketimbang pergi sekolah. Sehingga kita temukan di tengah-tengah masyarakat membaca nak pandai apa tu lah, tapi baca Qurannya lancar, betul tidak? Sehingga dia bisa membaca Arab Melayu. Sebab urut Arabnya tentu, urut Qurannya tentu. Setiap suku ada surau. Menjadi malu de orang tua sampai sesuatu kalau anaknya tidak satu tamat kaji atau khatam Quran. Sebab ini masih ada tuh apa ibu di satu kampung di Minangkabau, termasuk kampung bu. Itu ada satu kampung Silabuak namanya, disangka itu ada dia awak nanti tahu tu malah tidak lah.
Itu pernah terjadi khatam Quran sendirian. Kenapa? Karena besok mau nikah. Ada antara yang awak pahami itu apa ibu? Di antara yang dikerajukan dalam acara khatam Quran itu adalah arak-arak pawai kalau cara gini. Itu kan memperagukan ke masyarakat anak sianu lah satu, anak sianu alun. Nak tak motivasi orang kayak jok mamaknya. Tu jalan semua kadang yang ala tamek kajinya alun leh. Atau main ke picit lengoy. Begitu kuatnya dulu motivasi masyarakat bersama-sama untuk dakek kepada Al-Quran. Ujungnya apa? Moral rancak, akhlak rancak. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya tidak salah setelah diberikan ayat-ayat Quran kayaknya lebih condong mengikuti nafsu, padahal ketikanya bersekukuh kepada Al-Quran dia akan menjadi mulia. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi dia lebih cenderung kepada mengusahakan dunia. Onde Bapak Ibu sekalian, kalaulah lebih condong ke dunia Pak talang ke dibaca. Ambo mencari pada saat kini memang kita harus meningkatkan fokus dan konsentrasi serta khusyuk awak kepada mencari anak-anak dan keturunan awak. Sabok ndak kama kadikaduan le masalah awak hadapi ko Pak. Saya tidak menjustis seluruhnya lah jaya, enggak, masih ada orang-orang yang berhati nurani, masih ada. Nyatanya azan setiap waktu di setiap rumah ibadah masih terdengar, sholat jamaah masih ada, toh mengaji masih ada. Tapi Nabi kita kan memberikan sinyal, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang menyebabkan negeri sebelum kamu itu sudah menjadi hancur, idza saraqa fihimus syarif tarakuhu, kalau nan mencilok tu orang kadang-kadang nyopabian se, wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had, kalau nan mencilok tu orang ketek-ketek nyolaksanakan hukuman. Itu penyebab hancur. Hari ini sudah biasa Pak, hakim diadili. Kalau hakim sudah diadili, kira-kira kasih awak akan mengadu untuk menegakkan keadilan lain. Tidak barang aneh yang mau mengecek bentuk aku gini. Kenapa? Karena bukan hanya satu dua, banyak. Ada yang tengah perkaranya sedang naik. Kalau semua tahu mah media sosial ini mencari, ngambil tidak kemudian lo baca. Polisi ditangkap. Yang wah harapkan untuk menangkap penjahat itu siapa? Iya polisi. Sekarang polisi yang ditangkap. Karena banyak barang-barang segala macam, maka di setiap kantor, setiap rumah, setiap gudang ditunjuk satpam untuk mengamankan barang tani. Sekarang satpam itu yang diamankan. Kenapa? Satpam mencilok trompa. Bakal itu. Jaksa dituntut. Nah, Nabi kita mengatakan kalau itu sudah terjadi, tunggu saja hari mainnya, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan kapasitas dan kesempatan nanado diberikan oleh Allah kepada kita, tumbuh diambo diagih oleh Allah kesempatan mengecek kama-kama, tolong suarakan, ambo suarakan. Kemudian jangan dek menyuarakan yang mulia ke bawah, lupa lo nam pokok, sehingga anak lo nama liang jadinya. Tentu harus tajwa dan tabali. Padahal Bapak Ibu hadirin sekalian, kisah dalam Al-Quran ini sudah sangat banyak sekali. Orang-orang yang arif dan bijak yang punya hati pasti dia belajar kepada kisah itu. Kepada penguasa-penguasa nama maci nambah kuasa, Allah menasihatkan dalam Quran, bagaimana Anda mengambil kekuasaan itu, maka seperti itu pula orang merebut dari kamu. Itu kecil Quran. Bana ya wak, itu turun wak. Itu lejale itu. Nyutang dibayar, piutang diterima. Ini memang agak keras peringatan Allah Bapak Ibu. Agak keras ini peringatan Allah. Apabila di dalam kehidupan di dunia ku awaklah condong ke dunia
nyu ndak ada nang kasadang dewa. Sabok siapa yang mengumpulkan nameh sabuki nyu nak 2 buki. Nampak 2 buki nyu nak 3 buki. Ndak mau kanyang dah. Itu sifat dunia tu. Seperti meminum air laut tambah hawi warnanya. Ada yang sampai berpuluh-puluh batang menyuruh anami. Tu kiarnya tu. Tu kiarnya ame tu. Merasa matinya tak mungkin. Lu 200 tahun bantu Firaun sampai 100 tahun baru mati. Tak mungkin dah. Sebablah dijatis oleh Allah umur amat manusia kau kalau mungkin pendek. Labaun tanah itu je baru. Tak kiarnya tu. Paling-paling anak-anak ditinggalkan kau bercakap ampu apa tinggal awak tu. Tapi mendengarlah tak apa-apa. Tapi kalau awak mengumpulkan ratu banyak bantu itu di atas penderitaan. Aduh kini kerana dek sengit jauh pergi malayakan anak alun sampai ke puskesmas oleh alamatinya. Karena akses transportasi itu sangat sulit. Bantuan yang terjadi di Papua. Apalagi kadang dosa tu ya tak? Apalagi Bapak Ibu mendangiang teranga kata telingo awak. Cik je 2 nanamuh menyebutkan kebenaran. Ada teror. Ditakut-takuti. Jadi kedipangan kali kau nak rencak ini. Kami itu masalahnya lah. Ambo sengaja menyambut kau untuk melapihkan kewajiban kerana ambo diberikan kesempatan untuk berbicara. Dan bisa saja sudah mengecek teror lomo bisa loh. Nah kalau teror bu, kan iya tuh anak bersabit tadi itu siapa? Jadi Bapak Ibu, di sini Allah agak keras ini, agak keras Padir. Apabila kita sudah mengutamakan dunia famasaluhu kamasalil kalbi, cik Tuhan. Maka dia hidup seperti anjing, kan kare Tuhan. Ndak awak nu ngecek kau Allah mengatakan. Tapi awak mengucapkan alhamdulillah Bapak Ibu, di negeri ini masih ada yang punya hati nurani. Patangko mantan ketua BEM UGM Tio. Ternyata apa yang diapungkannya benar. Tetangko Pak Dadang digantikan Ibu Nani, mundurkan diri Ibu Nani. Kau nak mungkin masuk bancah dan kau aja. Sakit bobek keluar negara itu kalah-kalasan saja. Itu mah berganti je Pak Toyo gini kok. Sejauh yang awak pantau, baru dalam minggu kenyo dilantik sudah 883 dapur FBG yang ditutup. Termasuk ada di Tanah Datar cik. Nah, tong-tong perjuangan kau berhasil Pak Ibu. Artinya apa? Masih ada yang punya hati nurani. Lah 883 dapur yang ditutup, itulah nan dikaratnya dek maliang tu selama kau. Yo ambo modal mulung kaluale wa anggo waktu membuat dapur lah bani mamaliang. Lah kalau bani mana dia? 883 dapur ditutup tak boleh bawa parasi leh. Dan sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia sudah menyatakan menolak. Panjang babu ya, sedang fikir-fikir baru. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, akhirnya orang yang menyuarakan ini beberapa hari yang lalu teror. Telepon gelap, datang orang menakut-nakuti, aduh jangan mau buat. Kalau lihamu ini yang dia piti sekian, na'udzubillahi min dzalik. Kan itu. Makanya Allah nak. Kalaulah kecondong kepada nya 3T. Nya 3T itu ada yang positifnya dan negatifnya. Kalau yang positifnya makan tuh, tepat gizi, tepat waktu, tepat porsi. Kalau negatifnya telatak santong tarwi. 3T aja tuh.
Telatak santuk tari. TST ada 3T, jadi itu telatak santuk tari. Bapak Ibu hadirin, apa kata Allah di sini? Kalau sudah cenderung kepada dunia, maka di dalam hidup kita seperti anjing. Jika kamu bawa dia menyulurkan lidah, kamu tinggalkan menyulurkan lidah. Aduh ampe sipe anjing kau. Siapa mengecek kau? Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 186. Kok berang-berang lah ke ayat kau. Ada sampai sifat. Mana sampai sifat anjing? Yang pertama, anjing tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Itu yang pertama. Asa mendake ke rumah, dikaja. Raja Lebu ya lizar tibunya kaja. Ndak tentu lawan. Bitu gini apa ibu? Nyo kalaulah barabui ndak tentu kawan, ndak tentu lawan. Nan cadia makanan bodoh, nan takalo makanan jago. Adia kanduangnya aduh ya pak. Dah jadinya Jawi punya dua adanya ambil rumput baca dah nak ngirim meli rumput pulang dah. Aja ngecang. Dulu sebelum dia melangkah, Jawi dah bagi dua. Itu karena ada yang bagiannya dulu. Iyo namungko Jawi dah, lakang Jawi dah. Alah, namakan nama orang saja. Makan mungko dah. Berarti Jawi yang namakan uang jadi rumpui. Jawi dan cirinya kecilnya. Adiknya yang dua aja. Nampak bodoh dia. Alai Jawa dia kau ambil rumpui. Anak Jawi kau. Setahun kita tu anak Jawi kan jual mah. Dah ada apa ni ambil rumpuinya, anaknya banyak lo makannya. Dijual 6 juta kan dapat 3 juta seorang dah tu. Aja ngecang. Nak Jawi punya. Dua lah punya dah. Kayu madang dah tentu orang cialah. Nak Jawi mah keluar dang. Ini munculnya anak tu di belakangnya. Berarti Jawi ada orang anak Jawi yang ada orang aja. Nyalu dianya. Itu zaman kini. Asal cadiaknya bahkan bodoh. Kalau sudah begitu apa? Benar apa yang dikatakan oleh orang pintar selama ini. The world is the wild. Dunia itu adalah hutan rimba raya. Bagaimana hutan rimba raya? Rajonya harimau namanya. Dia kuat cuma kalau di rajonya. Kalau lah kebantu itu, kau jadinya. Itu yang pertama sifatnya. Tak bisa membedakan mana tamu, mana maliang. Pokoknya nyok aja saya. Tak nyok tamu, tak nyok aja, maliang nyok aja, anaknya kan itu. Sama nyok aja, sebutnya sama maliang. Kan itu boleh tu. Sipe anjing yang kedua. Katakan di sini. Anjing kau apa ibu? Asa dia anyang. Tu. Di kalau umpamanya wak pai ke satu tampek nyo maliaro wow di rumahnya. Ia kadang kalau masalah bahasa dia awak maliaro anjing gadang teh. Pak mau takui anjing gadang pak, dah ada cik. Pak anjing gadang pak, dah ada cik. Anjing buridir tu orang tu. Ulang ada tamu takut ya pak yang kadang pak ndak ada. Jadi ndak apa tu anjing anjing kadang. Kalau ibu apa dikaja deh wow kok ketua jadi tamu ke rumahnya. Bisua kalau lewat juga di situ bawa godok. Nyok aja campang godok. Hanya tu. Hari nang ketiga kalau lewat ke situ awak ndak bawa godok awak nyok aja pikul je ngari. Ni ada godok tang le ni je. Atu sifat anjing. Asa dia anyang. Ambo dawa aja disampean sebab namu orangnya kan dawa sawi dah. Kini yang sedang hangi-hanginya di Sumatera Barat ada bu. Tapi kapasiti katarusan lah cek dulu.
taruh ke dulu sebelum kaji ke ditaruhkan ajak guru minum dulu. Kau ustaz lah panik buat tadi. Bismillah. Kini kasus yang paling menguat dan mencuat itu di Sumatera Barat adalah jalan tol. Kalau menangan nak, kalau nak menangan tu lama mek namanya. Kan baru yang selesai itu dari Padang ke Paloi Lalang. Dibuat Padang Sincin heboh lo, ala batu tuik Sincin tu kan. Orang awak kan segala kehebohan. Nah, untuk menyambung sampai ke Pekanbaru beko, itulah mulai bermasalah. Ini kama mau pai lewat ke Bawang Putih, ke Pandai Sike, kama lado spanduk kami menolak jalan tol. Tapi akhirnya menolak ini, Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang masuk akal seperti di Bawang Putih. Itu tanah produktif yang sempat dilewati ratusan hektar. Dan rumah rakyat atau masyarakat yang dilewati hampir mencapai 500 rumah. Wajar. Tapi ada pula yang tidak melewati apa-apa, menolak juga. Mulailah petugas menelusuri menolak. Kan ganti untung. Ya, dulu gak ganti rugi. Sekarang ganti untung, cukup tinggi gantinya. Rupanya kelompok nama nolak, kan nandak dapet, nandak kane tanahnya. Tapi kalau dibuang kemari kane tanahnya untuk setujunya tuh. Dia ndak lalu ke tanahnya, itu nolak. Itulah mulai ditemukan di depan. Ala ilaha illallah, ya la bedo kaji. Pada awalnya alon-alon saja, akhirnya menolak. Rupanya ada tanahnya ndak kanai sehingga ndak dapet untung. Tanah tu nak besok kan apa biasa di ngaren tanta tu betul je nyo. Asyik kembali sekate karena tanahnya dapat untung dia nyo. Setujunya tu. Jadi ko contohnya dicari oleh Tuhan di siko. Agis kate anyang tu. Kan itu. Agis nyang tu. Nang ketiga sipek wawau ko apa ada ibu? Bas satu dua waktu mengajar, eboh dua waktu membagi. Itu bas satu dua waktu mengajar, eboh dua waktu membagi. Cubalah cari orang buru tu, nang ketik, nang gadang, nang tua, nang muda, di kota, dari kampung, sama salah. Tapi seketika nang di buruan kolarabah, persoalannya berbeda. Awas, kami ngadang-ngadang lu, ketik-ketik beko. Jadi waktu mengajak kijang, kau satu kau, wah kacau. Tapi kijang kolarabah, persoalannya berbeda. Nang kadang-kadang dulu baru nan ketek-ketek. Lah sakanyang-kanyangnya nang kadang kuahnya baru nang ketek maju. Tinggal tulang seleh. Itulah yang dipilih gilik nang ketek-ketek. Itu spek. Terakhir nang paling manjajok sipek wawau ko selalu menjilat. Kan itu kebiasaannya tuh. Apa aja dijilat. Terutama sekali tuannya. Cuca lihatlah di film-film, asal tuannya nyoji. Jilat itu adalah ekspresi dari kesayangannya kepada tuannya. Di orang yang menjilat, taruh limu dia ketika bawah, sambuang selera Pak Ibu. Kan itu tiwanya. Jadi Bapak Ibu dibuat gulai pakai sarai untuk didangkan makan pagi. Kaji malam kini alun selesai, insya Allah disambung besok pagi. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Karena ambo ndak lo namu adoh. Kalau bializar ko mengaji jadilah lai mengarati awak. Cuman telingo lah pakak. Kok ada lo nabi itu kecil boy. Orang lazan nyo tahu ya baru. Allah itu terang mudah-mudahan demikian. Insyaallah besok tersambung. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.